Sebanyak 16 nyawa melayang dalam kecelakaan maut di Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Dari penelusuran awal, sejumlah fakta pahit terungkap. Mulai dari bus yang tidak laik jalan hingga pengemudi yang ternyata sopir cadangan dan tidak paham medan. Lantas mengapa bus yang dilarang beroperasi tetap bisa mengangkut penumpang? Bagaimana memutus rantai kecelakaan fatal yang menghilangkan banyak nyawa? Kecelakaan maut di tikungan eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah di penghujung tahun 2025 menambah panjang daftar kecelakaan kendaraan angkutan di Indonesia. Sebanyak 16 nyawa melayang usai bus yang ditumpangi menabrak pembatas jalan dan terguling. Tragedi ini menjadi ironi kala kecelakaan fatal di jalan raya seolah hal lumrah. Padahal keselamatan transportasi merupakan hak dasar warga yang dijamin negara. Apa yang salah? Fakta-fakta yang ada, ramcek baru dilakukan awal Desember tahun 2025, kemudian baru beberapa minggu kemudian setelah adanya hasil dari ramcek itu kan sebetulnya kendaraan ini tidak layak untuk dipergunakan. Kemudian beberapa minggu kemudian terjadi kecelakaan tersebut. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ketika hasil dari ramcek ini tidak diindahkan oleh perusahaan otobus tersebut dan kendaraan tetap digunakan, akhirnya terjadi kecelakaan. Ini memang apakah pihak dari perusahaan menganggap sepele apa yang menjadi hasil dari ramcek atau memang selama ini memang tidak mereka indahkan? Ini kan harus menjadi perhatian yang serius juga bagi kami. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terungkap bahwa bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Simpang Susun Krapyak ternyata tidak laik jalan. Meski hasil rem cek yang dilakukan pada 9 Desember 2025 memutuskan bahwa bus naas itu dilarang beroperasi, tapi pemilik PO bus Cahaya Trans nyatanya tetap nekat mengangkut 34 penumpang dari Jati Asih menuju Yogyakarta. Selain faktor bus, fakta lainnya yang terungkap bahwa pengemudi merupakan sopir cadangan yang tidak memahami medan. Sopir cadangan itu baru 2 bulan bekerja dan baru 2 kali mengemudikan bus. Atas kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa, polisi pun menetapkan sopir bus Cahaya Trans sebagai tersangka. Berdasarkan pengakuan supir tersebut, supir atas nama GIF alias Gilang itu baru bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih selama 1-2 bulan pengakuannya. Dan pernah melewati jalan itu. Yang bersangkutan baru 2 kali mengemudikan bis tersebut dan pengakuannya belum memahami karakter jalan yang ada di sekitar TKP, sehingga ketika yang bersangkutan masuk ke jalur Simpang Susun Tol Krapyak yang kecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kaget di hadapannya sudah ada tikungan yang mengarah ke kiri, melakukan manuver secara mendadak dan mengakibatkan mobil mengalami out of control dan terjadi terbalik dan terjadi kecelakaan. Itu Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengklaim pihaknya selalu meminta pemerintah untuk tegas dalam penegakan aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan selain denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti beroperasi tanpa izin dan tidak laik jalan. Regulasi sudah ada, tapi fakta di lapangan jauh berbeda. Menurut Organda, sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional jarang diterapkan. Perusahaan otobus nakal yang tetap memaksa beroperasi demi mengejar setoran dengan mengakali aturan hanya dikenakan sanksi administratif sehingga tidak ada efek jerah. Menurut hemat kami, dari kami memandang ini tidak akan selesai permasalahan-permasalahan ini kalau tidak ada
Kalau pemerintah masih tidak mampu dalam pengawasan dan lemah dalam penegakan aturannya, ditambah pelanggaran ini tidak ada unsur pidananya, jadi hanya administrasi. Nah, saya harus akui lah, kita orang Indonesia ini selagi bisa denda, selagi kita bisa bayar, kita bayar ya, terus kita langgar. Kasus kecelakaan fatal yang merenggut banyak korban jiwa terus berulang. Salah satunya diduga karena aturan ditegakkan secara tebang pilih. Jeruji besi hanya diperuntukkan bagi sopir, sementara perusahaan otobus bisa melenggang bebas dari tanggung jawab pidana meski terbukti ada unsur kelalaian pada operasional kendaraan. Tanggung jawabnya jelas ya, perusahaan otobus ya, dia harus menjamin memberikan layanan ya, busnya itu aman, berkeselamatan dan nyaman. Ya itu jelas. Itu mandat di undang-undang ada ya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Jadi kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi pengemudi yang melanggar aturan, itu tanggung jawabnya tadi saya katakan bukan cuma pengemudi tapi juga perusahaan busnya tersebut, PO-nya. Ya. Nah, regulasi yang sekarang itu jelas ya. Harusnya ada peringatan dan sampai mencabut izin usaha. Ya, kalau kemarin itu kan korbannya saja 16 orang ya, Pak ya, yang meninggal dunia. Saya pikir sudah, dan pelanggarannya sudah jelas. Sudah layak bahwa perusahaan otobus ini dicabut izin usahanya. Lantas bagaimana memutus rantai kecelakaan angkutan massal agar tidak terus terjadi? Kami kan sudah mengupayakan ada revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Memang harus ada aturan yang jelas, aturan yang lebih lebih berbobot. Ya mohon maaf, maksudnya kalau tilang itu akhirnya korban-korbannya juga pengemudi juga. Kan seperti itu. Pihak otobus juga ketika ditilang ya udah selesai. Kemudian ramcek harusnya ketika tidak layak terus masih dipergunakan, kemudian ada kejadian seperti ini harus dicabut izinnya. Tidak ada rasionalisasi apapun. Karena ini ketika sudah ada rekomendasi bahwa kendaraan ini tidak layak pakai, kemudian mereka atau perusahaan bus ini masih menggunakan kendaraan tersebut, berarti kan tidak mengindahkan apa yang menjadi temuan dari teman-teman Kemenhub. Saya pikir harus ada ketegasan di wilayah ini. Kalau ditanya sampai sejauh mana, Organda kami mengingatkan, dan di DPD kami juga setiap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini kami sampaikan ke seluruh 38 DPD Organda yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi, apakah si pelaku ini mau tahu, aware? Nah, ini yang masih sangat lemah. Nah, dari itu kita butuh ada satu regulasi punishment yang tegas sehingga biar ini masuk ke jadi on track semua lah, kira-kira gitulah. Kecelakaan maut yang terus berulang menjadi bukti bahwa negara belum berhasil menjamin keselamatan warganya di jalan raya. Padahal kepercayaan publik terhadap layanan transportasi massal menjadi kunci utama untuk mendorong masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.